Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaya. Saya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, saya akan memaparkan mengenai jurnal yang berjudul Gaya Hidup sebagai Faktor Risiko Hipertensi pada Masyarakat Pesisir Pantai, di mana penulisnya adalah Khairul Anam dan Oktadoni Saputra. Penyakit tidak menular adalah penyakit kematian terbanyak di Indonesia, di mana penyakit tidak menular masih merupakan masalah kesehatan penting sehingga dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular makin meningkat. Oleh karena itu, penyakit tidak menular menjadi beban ganda dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Salah satu penyakit tidak menular yang menyerang masyarakat saat ini adalah penyakit hipertensi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013 provinsi dengan angka prevalensi hipertensi tertinggi adalah di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 30,9%, dan terendah pada daerah Papua, yaitu sebesar 16,8%. Sementara dari Riskesdas tahun 2007 didapatkan daerah dengan prevalensi hipertensi tertinggi di Kepulauan Natuna sebanyak 53,3%. Sedangkan prevalensi hipertensi terendah di Pegunungan Jayawijaya yaitu sebanyak 6,8%. Hal ini antara lain berhubungan dengan adanya intake natrium yang mendukung risiko terjadinya hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang masih menjadi masalah di bidang kesehatan. Hipertensi dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi dengan tekanan sistolik yang menetap di atas 140 mm Hg dan tekanan diastolik yang menetap di atas 90 mm Hg. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara, yaitu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Dapat pula terjadi kondisi arteri besar kehilangan kelenturan dan menjadi kaku sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Ada beberapa faktor dari kejadian hipertensi, diantaranya asupan tinggi natrium. Asupan tinggi natrium berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi melalui mekanisme peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah. Keadaan hipertensi juga dipengaruhi oleh peningkatan usia karena terjadinya beberapa perubahan fisiologis seperti peningkatan usia karena terjadinya beberapa perubahan fisiologis itu peningkatan resistensi perifer dan aktivitas saraf simpatik serta berkurangnya kelenturan pembuluh darah besar sehingga tekanan darah sistolik meningkat sampai dekade ke-5 dan ke-6 kemudian menetap atau cenderung menurun. Nikotin juga berpengaruh dalam peningkatan darah sebab nikotin dalam tembakau menyebabkan meningkatnya tekanan darah segera setelah hisapan pertama. Seperti zat-zat kimia lain dalam asap rokok, nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat kecil di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Hanya dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai otak. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penderita hipertensi karena meningkatnya risiko kelebihan berat badan. Orang yang tidak aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung harus memompa, makin besar tekanan yang dibebankan pada arteri. Riwayat keluarga juga mempengaruhi terjadinya risiko hipertensi, terutama pada hipertensi primer. Jika salah seorang dari orang tua kita mempunyai hipertensi, maka sepanjang hidupnya mempunyai 25% kemungkinan mendapatkannya. Jika kedua orang tua kita mempunyai hipertensi, kemungkinan kita mendapatkan penyakit hipertensi ini sekitar 60%. Riwayat keluarga orang tua, kakek, nenek, dan saudara kandung yang menunjukkan adanya tekanan darah yang tinggi merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi seseorang untuk mengidap hipertensi di masa yang akan datang. Penyebab hipertensi karena faktor keluarga ini diketahui disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik, dikaitkan dengan pola makan. Jika seseorang menerapkan pola makan yang baik, kemungkinan orang tersebut akan terhindar dari hipertensi. Selain itu, konsumsi makanan laut yang tinggi juga berperan dalam kecenderungan hipertensi di pesisir pantai. Hipertensi adalah kandungan lemak di dalam tubuh seperti yang dinyatakan bahwa hiperkolesterolemia menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Sementara itu, kandungan kolesterol jaringan ikan air tawar pada umumnya lebih rendah dibanding
ikan air laut. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam serta tinggi kolesterol pada masyarakat pesisir pantai tanpa disadari telah menjadi faktor risiko kejadian hipertensi. Akibat dari gaya hidup ini menyebabkan terjadinya kecenderungan terjadinya hipertensi pada daerah pesisir pantai. Terima kasih, itulah hasil presentasi jurnal yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.